Pace e bene. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Selasa 25 Juli 2023, kita memperingati Pesta Santo Yakobus Rasul. Inspirasi kita hari ini berbicara tentang menjadi pelayan belusukan. Inspirasi kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi kita hari ini saya awali dengan sebuah ilustrasi. Seorang pembelah batu yang tidak puas dengan pekerjaannya, pada suatu hari dia lewat dari rumah seorang saudagar. Melalui pintu gerbang yang terbuka, ia melihat perabotan mewah dan tamu-tamu penting di rumah itu. Kemudian timbul dalam hatinya rasa iri terhadap orang itu, dan ia ingin menjadi saudagar seperti orang itu. Kemudian dia menjadi seorang saudagar yang kaya dan menikmati barang-barang mewah yang diimpikannya. Tetapi segera lewat seorang pejabat tinggi dengan mobil sedan dan dikawal oleh para pengawal. Dalam hati ia berkata, "Betapa berkuasanya orang ini. Saya ingin seperti dia." Lalu dia menjadi seorang pejabat tinggi yang diantar dan dikawal kemana-mana. Pada hari itu matahari sangat terik. Dia berpikir, "Betapa berkuasanya matahari itu. Saya ingin menjadi seperti matahari." Kemudian dia menjadi matahari yang memancarkan cahaya yang menyinari semua yang ada di bawahnya. Tak lama kemudian, segumpal awan menutupi sinarnya sehingga terhalang. Kemudian timbul dalam hatinya, "Betapa berkuasanya awan ini. Aku ingin seperti dia." Dia pun menjadi awan, tetapi segera dia didorong oleh angin
dan dia berpikir lebih baik menjadi angin. Dia pun menjadi angin dan hendak bermain-main dengan kuasanya. Tetapi sebuah batu karang yang kuat menghambat lajunya. Dia berpikir, kuat sekali batu karang ini. Aku mau menjadi seperti batu karang ini saja. Dan dia pun menjadi batu karang. Tak lama kemudian, dia mendengar suara palu martil pada batu karang itu, dan dia merasa bahwa dirinya semakin berubah. Lalu dia berpikir, apa kiranya yang lebih kuat dari batu karang ini? Kemudian dia melihat ke bawah, dan jauh di bawah sana dilihatnya seorang pembelah batu. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu sifat manusia adalah menginginkan sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Keinginan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Keinginan merupakan satu hal dalam diri manusia yang tak pernah berkata cukup. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana keinginan seorang ibu akan masa depan anak-anaknya yang gemilang. Hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi bila seorang ibu menghendaki anaknya memiliki masa depan sebagai orang yang terhormat dan dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi, Yesus justru menjadikan dialog itu sebagai kesempatan untuk menjelaskan bahwa ia bukan menawarkan kesuksesan atau ambisi pada orang-orang pada umumnya. Yesus menegaskan, siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan berarti harus siap untuk melayani. Dalam seruan apostoliknya tentang sukacita Injil, Paus Fransiskus menyerukan bahwa seorang gembala harus berbau domba. Memang pesan ini ditujukan kepada para imam, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa pesan ini juga ditujukan untuk kita semua. Lantas, apa maksudnya gembala berbau domba? Paus Fransiskus menegaskan bahwa untuk menjadi seorang pewarta, jangan terlihat seperti orang yang baru pulang dari pemakaman, lesu, tak bergairah, maunya dilayani, ingin dimengerti, dan ingin diperhatikan, tetapi harus menjadi seorang pelayan yang belusukan. Hanya pewarta yang demikianlah yang dapat membangun jembatan penghubung untuk merangkul semua orang, untuk merangkul sesama, dan menyentuh realitas penderitaan. Santo Yakobus Rasul yang kita pestakan hari ini merupakan salah seorang murid Yesus yang sering diajak Yesus untuk menemaninya dalam karya-karya Yesus, dan termasuk pada malam ketika Yesus ditangkap. Tidak heran bila ada semacam kesombongan di dalam hatinya dan merasa diri sebagai orang penting, serta banyak keinginan-keinginan dalam dirinya. Hal ini tampak dalam sikap emosional atau marah yang ditunjukkannya atas penolakan orang-orang Samaria terhadap kehadiran Yesus. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 9 ayat 54, di mana pada waktu itu Yakobus berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Namun Yesus menegur dia karena kesempitan pemikirannya, ketidaksabaran, serta sikap balas dendam yang hendak dia tampilkan. Melalui teguran itu, Yesus hendak mengubah pola pikir Yakobus bahwa untuk menjadi seorang pelayan,
Ia tidak boleh alergi terhadap siapapun juga, melainkan ia harus menjadi pembawa damai. Dengan ini menjadi jelas bahwa yang penting bagi Yesus bukanlah orang yang mencari ketenangan atau gila hormat, melainkan orang yang rela melepaskan segalanya untuk melayani. Ia tidak mau mempertobatkan manusia dengan menghukum. Ia membiarkan orang yang menolaknya tetap menikmati kehidupan mereka. Yesus sadar bahwa masa karyanya adalah masa pertobatan, bukan masa untuk penghukuman, karena hukuman adalah urusan Allah. Pada akhirnya, Yakobus belajar untuk menjadi rendah hati dan lemah lembut. Ia dikenal karena kehidupan doanya yang kudus. Keinginan-keinginan manusiawinya dia ubah menjadi keinginan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya dengan sepenuh hati lewat pewartaan Injil hingga akhir hidupnya. Dia juga dilaporkan telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk berlutut dan berdoa hingga lututnya menjadi tebal dan tampak seperti kulit unta. Ia sungguh menjadi seorang pelayan belusukan yang terus-menerus memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka yang menganiaya para pengikut Kristus. Ia menjadi seorang pemaaf, bahkan ketika para penganiaya menjatuhkan hukuman mati atasnya, Yakobus memohonkan ampun bagi mereka kepada Tuhan. Dengan wafatnya sebagai martir, Yakobus memberikan kesaksian yang paling besar dari segala bentuk kesaksian hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, menginginkan sesuatu memang penting, namun yang lebih penting adalah keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Santo Yakobus Rasul yang mengubah keinginan-keinginan manusiawinya menjadi keinginan untuk melayani Tuhan. Mari menjadi pelayan belusukan dalam pewartaan kita, pelayan yang rendah hati, pelayan yang melayani dengan kasih, pelayan yang rela mengorbankan segalanya demi keselamatan bersama, pelayan yang berjalan bersama. Berjalan bersama dalam gelap jauh lebih baik daripada berjalan sendiri dalam terang. Semoga dengan menjadi pelayan belusukan, kita mampu membangun jembatan penghubung untuk merangkul semua kalangan, terutama bagi mereka yang miskin dan menderita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.